Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarijan dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bang Avo. How are you, Bang? I'm great. How are you? I'm great. And it's almost 2 years we fight in pandemic era. How do you feel about that? Yeah. I still remember the last we met at Manado, right? 2019. 2019, I think. And 2018 in Manado. Kan 2018 kan ketemunya di Manado. Kan 2019 kan aku ke Jakarta. Yang dijemput sama Rapco, kita ke Kota Tua kan. Dan masih ingat sekali ya kenangan kita di Kota Tua toh. Banget. Bagaimana? How do you feel in this pandemic era? Do you feel so stressed? Yeah, of course. I feel like I'm so stressed and I feel like this pandemic itu kan kayak banyak menghambat kegiatan. Termasuk kan, apalagi saya bukan asli orang Indonesia, saya harus pulang harus, maksudnya pulang ke Timor Leste kan, harus kunjungan harus lihat mama, karena mama itu kan udah sendiri, jadi saat ini nggak ada lagi yang tinggal dengan mama, jadi ya gimana caranya bisa balik sih. Jadi pas pandemi COVID-nya pas booming, stres sih, semuanya serba online, harus punya Android, harus bisa beli paket every month, itu kan buat aku susah. Oke. Dan itu jadi tantangan tersendiri ya buat abang sebagai orang yang bukan orang Indonesia seperti itu. Wow, ini ya. Do you enjoy with the situation? Ya mau gimana ya Rap, kalau misalnya kalau aku bilang nggak enjoy ya aku salah, karena ya harus menikmati semua proses yang ada kan, karena artinya kita harus menerima hal yang baik dan hal yang buruk. Kita tidak hanya menerima situasi yang baik, kan semuanya itu kan pasti ada waktu yang terbaik juga. Jadi ya aku nikmatin dan I mean I'm happy. Sudah almost I'm almost 4 years di Kupang. Oh ya, nikmatin aja. Wow, really? Almost 4 years in Kupang? Oh my god. Almost 4 years. Okay. Can you still be grateful in this pandemic era when you feel like it's really difficult to do a lot of things? Can you still be grateful about that in this pandemic era? Is it easy or not? Sorry. Can you still be grateful in this pandemic era? I'm truly grateful. I'm truly grateful. Really? I never feel like, I said before, I want to enjoy life. I don't want to be stressed. And grateful because nafas yang Tuhan kasih itu kan masih ada sampai sekarang. Really? Oke. Kan Bang Avo ini tidak bisa melakukan kegiatan. Artinya kan gini loh. Ya sekarang posisi saya lagi PTL, lagi praktek lapangan. Nah, itu juga di sekolah. Jadi like every day like almost 1 week itu I'm stay at school gitu. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 1 itu di sekolah. Oke. Jam 8 pagi sampai jam 1.
Tapi mengajarnya itu kan lewat online kan. Oke. Jadi mengajarnya pun online kan, mengajarnya online. Nah terus karena I need to like protect myself, I need to help myself. Jadi saya harus like find a part-time job. Jadi I'm actually have a part-time job in Jepang. Jadi I'm actually teaching the students English. Jadi ya itu sih pengalaman. Okay. When this pandemic era came to Indonesia, have you ever blamed God? God, what's happened with this world, or why this pandemic happened here? Have you ever blamed God when this pandemic era came to Indonesia? Can you say it again? Okay. Have you ever blamed God in this pandemic era? Pernah merasa menyalahkan Tuhan? I did. First time when Corona was happening. Yeah. I asked God and I told God and I said, "Hey God, where are you? This pandemic took a lot of time." Kayak ini udah hampir almost 2 tahun kan? Iya. Iya, saya pernah blame Tuhan, pernah. Siapa yang nggak pernah blame sama Tuhan? Pernah. Bahkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kok pandeminya kok lama banget. Terus kok Tuhan nggak bertindak? Kan konyol kan? Iya. Jadi ya, tapi kadang saya juga kayak minta pengampunan sih, kayak Tuhan ampuni saya, mungkin kata-kata saya berlebihan. Tapi as human being kayaknya waktu pandemi datang tuh kita tuh respon pertama tuh tanya kan, Tuhan kenapa ini terjadi kayak gitu. Kayaknya semua manusia deh seperti itu. Betul. Dan lucunya, iya semuanya almost. Dan lucunya itu kita bukan takut lagi sama Tuhan, tapi kita takutnya sama corona. Betul nggak? Iya, betul. Like panic buying or something like that, kan jadinya kita takutnya sama corona kan? Wow. Right, exactly. Oke, ini menarik. Bagaimana dengan mengajar? Is it difficult to teach your children in this pandemic era? Yeah, of course ya, Rap, karena di Kupang ini kan masih level PPKM ya. Jadi ya dari boarding house, dari kos kita ke sekolah itu kita harus nyiapin materi, terus kita harus kirimnya lewat Google Classroom. Dan like we need to waste our time, we need to spend a lot of time hanya untuk buat materi. Mungkin Ratu juga ada pengalaman karena you are a teacher. Jadi harus pinter-pinter buat materi dan harus kreatif supaya murid-murid pun lebih mengerti tentang materi yang dikirim oleh guru sih. Kalau itu dari aku sih. Oke. Abang sebagai guru, how do you know your children understand with your material in the class? I think doing some creative thing. I mean, I'm always like told them with my creative what I know about kayak misalnya kan kayak aku kan mengajarnya kan di sekolah. Selain di sekolah kan aku ngajar les bahasa Inggris sama anak-anak. Jadi sometimes kayak anak-anak kalau nggak ngerti pasti aku show like picture gitu, terus kayak untuk tunjukin ke mereka kalau yang saya maksud itu yang ini, yang saya maksud itu yang ini. Jadi anak-anak saya itu lebih cepat mengerti dan cepat memahami. Wow, ini menarik. Bang, can you share a little bit about your topics in class, maybe? Belajar apa kira-kira? Yeah, of course. Tentang apa? Iya, palingan belajar. Yang kemarin, yang 2 minggu yang lalu itu kalau nggak salah kita buat materi tentang grammar. Yang pertama itu minggu pertama, terus yang minggu kedua itu kita buat semacam kayak dialog between two people, like discuss in the dialogue. Terus kita share materi ke anak-anak.
Lalu dari dialog yang kita buat itu kita buat lagi task ujiannya, kuis. Oke. Masih still online learning kan? Yeah, we are doing online class here. What's the struggle about that? Apa tantangannya di online class as a teacher? Ya, tantangannya itu ya kita harus siap tenaga ya, karena kan dari online itu kan kita harus banyak like talk, we need to like talk a lot there. Terus salah satunya juga signal jaringan. Itu juga sebuah tantangan buat aku ya, menjadi seorang guru, karena kalau misalnya kita punya paket banyak, tapi kalau signalnya lemah atau jaringannya lemah kan sama aja, nothing, right? Dan yang terakhir itu kita nggak bisa berinteraksi dengan student, kita nggak bisa berinteraksi dengan anak-anak. Jadi kita hanya melalui sosial media. Dan buat aku tuh sedih sekali sih, karena saya nggak tahu pribadi mereka secara langsung, saya nggak tahu sifat mereka itu seperti apa, karakter mereka di dalam kelas itu seperti apa. Itu sih. Oke. Apalagi kalau di online begitu kan kadang sering Zoom nggak sih kelas abang? Atau Zoom kayaknya adalah hal yang berat dalam konteks abang mengajar? Kalau materi saya tidak pernah mengajar anak-anak lewat Zoom. Kita pakai Google Meet. Ya, kalau kadang yang buat emosi itu di saat kita minta anak-anak untuk active their camera, our own camera, mereka tuh nggak aktif di kamera, kayak mungkin mereka tuh lagi doing busy atau kayak malas ikut sekolah ya, akhirnya mereka tidur atau kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Betul. And then we try to tell them like camera. Setelah itu baru mereka kasih nyala kamera, tapi setelah itu mereka matikan lagi. Itu sih yang tantangannya sih. Oke. Ini memang kayaknya menjadi tantangan semua guru-guru ya, untuk bagaimana mengarahkan murid-murid agar fokus dalam pembelajaran seperti itu. Bagaimana dengan orang tua murid, Pak? Adakah yang kemudian merasa keberatan bahwa harus Google Meet terus atau tugasnya banyak? Seperti itu? Kalau pengeluhannya sih otomatis ada ya, Rap. Karena kan otomatis PR anak-anak sekolah itu kan pasti banyak orang tua yang akan bantu ya. Itu menurut aku ya. Oke. Dan sebagian orang tua pun mengeluhnya itu di paket internet. Karena orang-orang yang saya tahu ya, di tempat saya berada sekarang itu tidak semua orang itu have a lot of money. So some of people they work as a farmer. Mereka bekerja sebagai petani. Farmer, mereka bekerja sebagai nelayan or something like that. Itu kayak mereka tuh kayak udah bayar sekolah, harus isi paket, harus beli HP Android. Seharusnya kan anak-anak yang SD itu kan belum pantas untuk pegang HP Android ya, apalagi harus beli Realme, Vivo, kayak Oppo. Itu kan we spend a lot of money. Yes, of course. Oke. Dan bagaimana dengan anak-anak yang kalau untuk pengeluhannya sih? Kalau untuk pengeluhannya sih otomatis orang tuanya pasti banyak yang mengeluh soal pandemi ini sih. Oke. Should they buy a phone like Redmi or something like that? Mereka diwajibkan untuk beli handphonenya? At least ya. Karena kalau misalnya orang tua mereka, their parent not force them to buy their new phone, bisa. Tapi orang tua harus itu kan
punya handphone yang Android atau Betul. punya tablet atau punya laptop yang baik supaya bisa kasih anak-anak pakai untuk mengikuti sekolah. Betul. Tapi ada juga anak-anak yang pengen punya HP supaya merasa kayak lebih nyaman lah gitu. Dan bagaimana sekolah kemudian, Abang secara pribadi ada nggak murid yang kemudian belum punya HP sampai sekarang? Kayaknya enggak deh. Kayaknya semuanya ada. Makanya tadi saya bilang, I say it before. Some of my students maybe they didn't have their own phone, tapi actually mereka pasti pakai punya orang tua lah atau kakak-kakak mereka. Oke, wow, ini menarik. Bang, sebelumnya aku mau tanya, Abang jurusan apa memang? What major do you take in Kupang? I took English major. Jadi saya jurusannya bahasa Inggris. Education? Education ya. Okay. Ya, education. Why do you take education? Ya, ini pertanyaan aku lagi nunggu sih. Ini pertanyaan aku lagi nunggu. Why I choose education? Yeah, why I choose the reason why I choose the education for my major is because I know like di era sekarang itu memang harus we need to learn a lot of things. It's not only in English, tapi kita juga harus belajar banyak hal like science. Kita juga harus belajar tentang agama atau something like di mana kayak materi jurusan pendidikan ini kan buat aku secara pribadi kan sangat suka karena kan otomatis when I graduate from university itu kan otomatis di Timor Leste kan butuh banget orang-orang yang punya pendidikan seperti seperti saya sekarang dari jurusan bahasa Inggris dan jurusan bahasa Inggris itu kan bukan hanya fokus pada guru tapi kita juga bisa jadi interpreter, kita juga bisa jadi guide, something like that. Oke. Wow, ini menarik. Abang ada berniat untuk jadi guru? Kalau untuk les kalau untuk jadi les privat iya, tapi kalau untuk jadi guru di sekolah I think no. Because the salary is not worth it, right? No, I myself I'm never look at the salary or I'm never look at money. Really? Oh my God, no. Cuman gini loh, Rap, aku lebih passionku itu lebih di penerjemahan. Aku tuh kayak ada tugas kayak penerjemahan kayak translation gitu. Aku tuh suka kayak dalam tugas bahasa Indonesia tuh aku suka translate ke bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris aku suka translate ke bahasa Indonesia gitu. Oke. Jadi jadi guru di sekolah kayaknya enggak banget gitu ya. Bukan abang banget gitu. Enggak, belum. Belum ya. Belum. Padahal di sekolah bisa loh untuk menerjemahkan gitu bisa juga sebenarnya. Gitu ya. Oke. Berarti abang tidak memandang uang. Do you think money it's not important in your life? No, money is really important. Uang itu penting banget. Kalau lo nggak ada uang, lo nggak ada hidup. Itu dia. Berarti jadi translator gajinya lebih gede daripada guru dong. Of course, right? Of course, yes. Yeah. Of course. Berarti, true. You are true. Oke, ini menarik, Bang. Tapi abang kan sudah ngajar seperti itu. Challenge dalam pendidikan tuh apa sih? Tantangan di dalam dunia pendidikan menurut abang sebagai tantangan di dalam dunia pendidikan itu khususnya sekarang ya di pandemi ya. Sekarang di pandemi ya. Zaman sekarang itu semua anak
bukan dari SD SMP saja, tapi sampai di perguruan tinggi itu tidak berfokus lagi pada buku. That's right. I don't know, I'm wrong or I'm right. Cuman karena saya ada di posisi itu, karena saya ada di posisi di mana sekarang orang-orang tidak mau lagi baca buku. Jadi kayak misalnya ada tugas itu semuanya kayak rame-rame di Google, terus dikirimin gitu loh. Jadi saya dari diri saya sendiri pun mengalami itu. Kayak ada tugas ya, paling saya ambil di di Google dan saya paling edit 50% ideku dan 50% dari Google dan saya kirim. Dan itu kan membuat anak-anak semakin tidak cerdas. Buat anak-anak semakin kayak malas untuk belajar lagi. Gitu ya. Apalagi ini kita agak keluar dari konteks. Keluar sedikit. Sekarang itu anak-anak itu pakai handphone itu bukan yang kayak dulu ya, yang harus Nokia tombol. Sekarang enggak loh. Sekarang itu semua orang pakai HP yang Android. Jadi semua orang itu pasti fokusnya itu di sosial media. Ya kayak misalnya Instagram, di Facebook, WhatsApp, and so on. Dan banyak juga anak-anak SD, anak-anak SMP sampai di perguruan tinggi itu sekarang tidak lagi berfokus pada sekolah, tapi mereka suka main game itu berjam-jam. Betul nggak sih? Betul. Iya, jadi itu tantangan buat pendidikan di zaman sekarang sih, karena otomatis kalau misalnya pandemik ini terus meningkat, I think kita susah banget untuk cari orang-orang yang pintar dan cerdas. Oke, Bang. Do you think we have a big gap in education? Punya banyak banget jarak gitu, besar banget jaraknya antara di kota dan di desa. Do you think we have a big gap? Iya. Ya, that's true. Karena kalau kita membandingkan desa dengan kota itu kan apa ya? Let me think about that. Karena kan gini loh, Rab. Kalau gimana sih pertanyaanmu? Coba. Do you think we have a big gap in education world? Like kita punya jarak yang jauh banget nih antara di kota dan di desa. Kalau di kota mungkin masalah sinyal, masalah handphone, masalah perangkat, itu adalah hal yang sebenarnya masih bisa tercukupi. Tapi kalau di desa, iya betul. Jadi saya nggak bisa jauh-jauh ya. Saya kasih contoh. Saya ini kan tinggalnya di Kupang, otomatis saya tinggalnya di kota ya. Tinggalnya di kota. Kayak misalnya kita kembali lagi ke Soe atau ke desa-desa di tempat di mana jauh dari Kupang, itu banyak anak-anak juga. Ini ada dua loh. Kalau di desa itu masih ada yang offline, terus ada yang juga online. Nah, terus buat anak-anak yang di desa itu, mereka itu susah untuk punya Android karena apa? Why I say that? Because orang-orang di desa itu otomatis orang tua mereka itu semuanya bukan pengusaha. Of course. Atau bukan pekerja kantor. Atau bukan PNS. Orang-orang di desa itu kan, atau bukan PNS ya. Jadi kan semua yang di desa itu kan paling kerjaannya itu kan petani, palingan di kebun. Dan dari hasil petani yang mereka punya, itulah yang mereka pakai untuk menafkahi anak-anak mereka. Apalagi makanya tadi Ratio sempat bilang kan susahnya itu di mana, challenging-nya itu di mana ya? Orang tua itu kayak tiap hari hanya kerja, work hard hanya untuk beli Android dan hanya untuk beli pulsa. Itu gila sebenarnya. Oke. Wow, ini menarik sih. Pemerintah desa bantu tidak? Pemda? Daerah? I don't know exactly ya. Saya kurang tahu ya.
Kalau misalnya saya bilang bantu, ntar saya kena judge lagi. Kalau saya bilang tidak pun saya akan dikena judge. Apalagi ini kan nanti akan diposting kan. Jadi betul. Jadi main amannya nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Oke. Ini menarik, Bang. Bang, apakah dengan kondisi begini nampaknya generasi anak-anak akan nampaknya dua generasi ini akan menjadi dua generasi yang paling struggle untuk menghadapi kehidupan nampaknya, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang guru, mereka tidak mendapatkan ilmu yang penuh seperti itu. Apalagi kalau anak kuliah misalnya, anak kuliah seperti Abang tiba-tiba online kan, terus tiba-tiba disuruh nyari kerjaan seperti itu. Susah banget. Yang ini aku mau share sih. Ini aku mau share. Jadi aku tuh kan kuliahnya sampai semester berapa ya? Semester 3 ya. Itu masih online, masih offline ya. Itu masih offline. Aku kuliah online itu sekitar semester 4 ya. Nah, angkatan 2021 itu mereka tuh nggak tahu situasi kampus. Mereka itu bahkan nggak kenal sama dosen mereka sendiri. Mereka nggak tahu ruangan mereka itu di mana sampai sekarang. Itu yang sangat challenging sekarang, struggle banget. Gitu. Terus yang saya alami di SMP, karena saya PPL-nya di SMP. Saya prakteknya di SMP, jadi anak-anak yang tamat SD atau selesai SD itu, mereka datang di sekolah dibantu orang tua hanya pengumpulan tugas. Setelah itu mereka nggak tahu guru mereka itu siapa. Oh my God. Mereka nggak tahu wali kelas mereka. Maybe some of them know their headmaster, but I pikir mungkin sebagian yang nggak tahu nama kepala sekolah mereka dan nggak tahu wajah kepala sekolah mereka atau guru-guru mereka. Yes, of course. Wow. Ini menarik sih. Dan ini jadi tantangan bersama dalam dunia pendidikan. Iya, karena kenapa? Why I say that? Karena posisi Rapco sekarang you are as a teacher dan Rapco tahu semua situasi yang ada di Jakarta khususnya, apalagi Jakarta itu kan a big city, right? And everyone's like every people around the world know Jakarta as well. Jadi kalau Jakarta sendiri yang makanya kenapa waktu Rapco bilang mau podcast, aku like grogi mau ngomong apa nanti, pertanyaan aku, jawaban aku nanti nggak connect lagi sama jawaban pertanyaannya ini kan Rapco kan. Jadi ya itu yang kita share itu yang menyangkut pendidikan, jadi ya that's fine sih. Oke, ini menarik. Bang, do you think that these batch like can be successful in the future? Bisa nggak angkatan 2 tahun terakhir ini bisa sukses di masa depan? Ini fokusnya kemana nih? Fokusnya ke siapa ini? Ke anak-anak SMP, SMA ataupun SD, bahkan yang kuliah, bisa nggak sih sukses yang merasakan pandemi ini? Ada 2 poin ya. Ada 2. Belajar, mereka mau searching, mereka mau cari tahu, pasti mereka akan sukses. Artinya mereka cerdas di dalam kelas. Tapi in another ways, kalau misalnya anak-anak hanya berpatok atau berfokus pada Android dan tidak mau belajar, they got nothing in their life. Dan mereka tidak akan sukses. Tapi bagaimana dengan mereka menjalin komunikasi ataupun menjalin sebuah relasi pertemanan? Mereka tidak merasakan itu di sekolah, mereka tidak merasakan itu di kampus. Bahkan salah satu indikator kesuksesan adalah bisa berelasi, bisa berkomunikasi. Berinteraksi, ya. Iya. Gini loh, Rapco, kalau ini menurut saya ya. Dulu kita kembali ke yang zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu itu orang-orang nggak tahu yang namanya Android. Betul nggak sih? Betul. Dulu itu kita berkomunikasi atau kita berinteraksi itu kita sambil like see the face each other. Yes, of course. Kayak kita interaksi, kita like standing, like or sit together and interaction. Itu zaman dulu. Zaman sekarang
di zaman milenial sekarang, itu sekarang orang-orang berkumpul pun mereka nggak komunikasi. Of course. Karena apa? Karena apa? Gadget. They blind with the gadget already. Okay. Jadi kalau mau mau bilang mereka kurang interaksi itu kan bukan adanya corona, tapi sebelum coronanya pun udah seperti itu. Okay. Kalau kayak misalnya kita berenam atau berlima kumpul di sebuah taman atau apa, palingan we just like say hi, how are you, and then we sit it again, and we just focus on our gadget, we just focus on our phone. Okay. Gitu. Itu udah dari zaman dulu. Iya. Dan itu kayak miris nggak sih, kayak kita makhluk sosial tapi kayak individualistik jadi. Betul. Oke. Dan abang merasakan itu, have you ever feel like in yourself? Yeah. I always did that. Sometimes when me and my friend like we trying to like make some schedule to meet each other because this pandemic took a lot of time, so make us cannot sit together or like sama-sama lagi. We try to like make our own schedule to meet each other. But what happened itu saat kita bertemu itu cuma pertama saja. Betul. Halo, gimana? Apa kabar? Gini-gini. Setelah itu udah ambil HP dan fokusnya di HP doang. Wow. Itu jadi. Aku rasain sebenarnya. Aku rasain hal seperti itu. Kadang aku juga kayak salah satu orang yang sangat terganggu dengan gadget sekarang ya. Aku lebih fokus di HP sekarang. Kayak aku itu bisa berjam-jam di HP. Tapi kadang I blame to myself and I say that I need to stop. Saya harus berhenti karena saya harus Oke. Abang harus berhenti dalam pemahaman, oh iya harus berhenti dalam bermain gadget seperti itu. Susah nggak sih? Iya, betul. Karena do you think it's difficult to stop? Susah sih, Rap. Susah banget. Susah banget karena apa ya? Tadi kan saya bilang, saya ini kan di Indonesia atau di Kupang ya, di Nusa Tenggara Timur, dan saya ini kan jauh dari keluarga. Otomatis kalau saya tutup data selama 1 minggu kan saya nggak bisa dengar kabar dari keluarga. Jadi buat aku susah sih. Oke. Oh, ini menarik. Abang nanti mau cari kerja di Indonesia kah setelah lulus atau mau balik ke Timur Leste? Kayaknya lebih enak di Indonesia nih kayaknya. Otomatis Timur Leste dong, Rap. Orang aku kan bukan warga negara Indonesia. Tapi kan bisa juga, Abang. Iya, lebih enaknya kan dolar di sana. Oh, di sana dolar ya? Bisa. Boleh. Berarti di sana dolar dong, Bang? Kalau gitu? Iya, di situ ya ditilis pakai dolar Amerika kan. Wow, dolar Amerika. Berarti lebih enak dolar daripada rupiah. Iya, tapi kan ditilis itu kan kalau misalnya dolar yang kita pakai itu kan memang sesuai kebutuhan di sana. Kalau misalnya karena barang-barang di situ pun harga-harga standar sih, jadi bisa hidup lah. Oke. Berarti Abang akan kembali ke Timor Leste. Tidak mau mengadu nasib dulu di Indonesia, mengadu nasib. Kalau mengadu nasib kayaknya enggak. Soalnya kan aku kan udah lama banget di Bali juga kan. Aku 2 tahun di Bali, aku juga lama di Jakarta, terus aku juga udah ke Manado. Jadi enggak terlalu sih. Palingan punya planning mau ke Bandung aja sih. Untuk studi lanjut? Enggak sih, cuman have fun aja. Maksudnya setelah selesai wisuda mungkin mau 2 minggu di Bandung, terus 1 minggu di Surabaya atau di Malang gitu. Yang lainnya kan udah sering ke sana kan. Oke. Berarti Abang tidak ada niat nih buat mengadu nasib di Indonesia nih? Sepertinya udah terlalu menderita, Rap. Dari udah terlalu banyak, udah terlalu berpisah sama orang tua ya.
Benar. Kan Ratcho kan Avo ini kan maksudnya saya ini kan udah nggak punya papa kan. Papaku kan udah meninggal. Jadi sekarang kan cuma ada mama. Jadi otomatis kan mama kan sendiri. Jadi ya apapun itu ya harus kembali, harus tinggal dengan mama sebenarnya. Iya sih, benar. Abang sekarang ya. Iya sih. Abang umur berapa sekarang, Bang? Kalau aku boleh tahu. Kenapa? Umur berapa? How old are you now? I'm 26. Jadi November 21 I will 27 years old. Oh, 27 ya. Wow, sudah tua juga ya. Banget. Niat cari jodoh karena kan gini. Karena kan aku kuliahnya terlambat. Oke. Kalau aku waktu tamat SMA langsung lanjut kan aku udah selesai di 22 atau 23. Tapi aku kan baru kuliah di 24. Oke. Ada niat buat cari jodoh di Indonesia, Bang? Atau sudah ada jodohnya di Indonesia? Kalau hanya untuk pacaran iya, tapi kalau mau untuk pikirkan yang lebih serius itu belum. Karena kan masih belum punya rumah, harus punya rumah dulu, harus ya bahagiain orang mama dulu. Betul. Betul nggak sih? Betul. Mas 27 mah masih jauh lah, target ya 30. Masih jauh. Ya. Iya. Karena I have a big goal, jadi saya mau ambil lagi master di US kalau Tuhan izinkan. Oke, di US. Cita-cita abang sebenarnya apa dari kecil tuh apa? Berubah nggak sih dari kecil abang pengen jadi apa gitu pas udah besar? Sebenarnya dari dulu tuh aku pengen jadi dokter gigi. Itu cita-cita pertama, pengen jadi dokter gigi karena kan giginya itu kan sering kayak lubang-lubang gitu kan, kayak mau makan coklat lubang terus sakit dicabut kan gitu. Terus kayak sering ke dokter tuh kayak ketakutan. And I push myself and I told to myself that ini harus sekolah dokter. Tapi beriringnya waktu cita-cita ini nggak terkabul. Jadi itu yang waktu boomingnya sinetron. Punya sinetron, aku tuh pengen sekali jadi artis sinetron. Oke, terus? Gila nggak? Itu yang kedua. Aku pengen jadi artis sinetron. Kalau nggak salah waktu sinetron yang booming waktu di eranya aku SMA itu kalau nggak salah itu Nada Cinta ya. Masih ingat ini. Nada Cinta, terus Kasih dan Amarah, apalah sinetron. Itu membuat diri saya kayak bisa nggak sih aku jadi pemain sinetron? Karena penghasilan pemain sinetron itu kan banyak kan. Betul. Jadi udah sampai di SMA akhirnya nggak cari jalan, tapi nggak ada yang sponsori, terus nggak ada yang bawa ke Jakarta. Jadi ya udah nggak ada niat lagi untuk jadi pemain sinetron. Nah setelah tamat SMA, I have a goal untuk jadi international interpreter. Gitu. Saya mau menjadi penerjemahan internasional. Oke. Wow. Itu sampai sekarang. Wow. Yes. Ini benar. Bang, kalau seandainya international interpreter itu tidak terwujud, what's your response? Kalau seandainya itu tidak terwujud. Kalau misalnya kalau seandainya tadi Bang tidak terwujud gimana? Ya, kalau misalnya cita-cita aku international kalau interpreter. Kalau cita-citaku international interpreter tidak terwujud, mungkin aku bantu aja kakakku pelayanan di gereja aja sih sepertinya. Tapi di sisi lain mungkin cari uang makan, palingan ngajar anak-anak kelas bahasa Inggris itu aja sih. Tidak ada niat buat jadi guru di Timur Leste? Nggak ada. Karena udah tahu beratnya nyusun kurikulum. Kurikulumnya berat banget. Terus menjadi guru itu not easy what we think. Jadi guru itu harus buat soal, harus mengenal murid,
harus stay di sekolah terus. Gajinya kecil. Udah itu gajinya kecil ya Bang ya? I don't know. Guru itu gajinya berapa sih? Nggak tahu sebenarnya. Iya ya. Mungkin Rapco bisa tahu karena Rapco juga di sana gajinya lumayan. Tapi Rapco-nya gajinya besar loh. Di Aduh. internasional. Enggak lah. Karena rata-rata guru yang di pedesaan atau kita bisa bilang guru honorer itu tidak terlalu tinggi untuk di pedesaan seperti itu. Aku tahu ini dari dosenku yang pernah penelitian juga di Kupang seperti itu, di daerah-daerah pedalaman Kupang. Jadi hanya dibayar 300.000 per bulan. Itu pun bayarannya tidak tiap bulan seperti itu, kadang dirapel 3 bulan sekali. Can you imagine that? Mau makan apa? Dan 300.000 itu buat aku sendiri nggak cukup buat aku. Iya dong. Buat aku nggak cukup. Apalagi di masa pandemi kita dituntut buat ngajar. Iya, betul. Setuju aku. Iya. Cuman belum bayar kos, belum bayar bensin, belum bayar bemo. Iya makanya. Udah itu kita cuma dikasih label guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya gila. At least we gave the medal for that. Kita kasih medal buat mereka. Iya sih. Medalnya kan harusnya dengan gaji yang cukup, dengan gaji yang layak harusnya. Oke. Bang terakhir Bang, karena Bang orang pendidikan dan kelak menjadi international interpreter, harapan buat diri Abang sendiri apa? Harapan untuk diri saya sendiri ya mungkin saat ini harus belajar banyak belajar. Banyak mencari tahu, banyak membaca, itu penting banget. Banyak membaca, Abang pikir Abang kurang membaca? Kurang banget. Di saat pandemi ini kurang banget. At least aku punya banyak buku sebenarnya. Aku punya banyak buku. Tapi hanya untuk mau sentuh itu buku itu kayak susah sekali waktu boomingnya corona itu loh. Sampai sekarang. Jadi kayak, tapi Alkitab, tapi ini kita masuk kita masuk ya bagian rohani sedikit ya. Tapi kalau Alkitab itu kayak sering, aku kayak sering baca Alkitab. Tapi kalau buku udah mulai menurun kalau mau membacanya. Oke. Lalu apa lagi selain rajin baca, apalagi kira-kira harapan buat diri Abang sendiri? Aku tuh kayak suka merangkul anak-anak sih. Cocok jadi guru kan harusnya? Iya sebenarnya sih, cuman ya aku suka merangkul anak-anak tapi ikut pelayanan gitu, kayak masuk-masuk desa. Oke. Masuk-masuk desa terus kayak ngajarin mereka harus berbuat ini. Karena sebelum sekolah pendidikan pun aku pernah jadi ketua pemuda kan di gereja. Aku pernah jadi ketua pemuda selama 8 tahun. Jadi aku tahu cara untuk merangkul anak-anak. Oke. Wow, ini menarik. Aku sedang menunggu Abang jadi international interpreter nih. Kayaknya seru nih. Amin. Takutnya kan Abang kalau sudah di atas lupa nih sama gue kan. Banyak orang yang kayak gitu. Kalau Avo itu orangnya gini. Kalau seorang Avo itu I always be my version. Saya selalu akan menjadi Avo yang sekarang karena Avo yang sekarang ini banyak yang doakan. Termasuk banyak hamba Tuhan yang didoakan, termasuk Bapak Steve juga. Saya pernah minta didoakan dan banyak, dan kebetulan orang tua asuh saya pun pendeta, kakak saya pun pendeta, bahkan banyak pendeta yang di Timor Leste saya sering pelayanan sama mereka, jadi sering mereka doakan saya. Jadi kalau untuk sombong kayaknya nggak akan terjadi deh. Iya. Harapanku gitu Bang, karena Petrus juga pernah ngomong gitu kan. Aku tidak akan menyanggap betul.
Tapi aku tidak akan menyangkalnya, betul. Oke. Aku tidak akan menyangkal perkataanku sendiri. Enggak, aku akan menjadi aku yang sekarang. Akan tetap menjadi aku yang sekarang ini. Oke, ini menarik. Kalau aku sombong pasti ke Jakarta aku nggak kontak kan kemarin. Iya kan. Makanya kataku, Bang Amu ke Jakarta minta ditemenin nih, gokil ya aku. Cuman waktunya kurang banget, waktu itu kan udah mau pulang baru kontak. Habis Sabtu juga lagi ngajar kan. Iya itu dia makanya. Harusnya kan bisa seminggu. Tapi bersyukur sih bisa ke kota tuh sebenarnya Pak Steve-nya kasih tiketnya seperti itu. Tapi ya kenapa? udah. Nggak tahu, aku kan disuruh pergi aja ikut seminar. Oke. Akhirnya selesai aku disuruh pulang. Oke, ini menarik. Bang Avo, thank you ya sudah ngobrol. Wow, ini hampir 1 jam kita ngobrol dan ini it's an honor for me because you are coming to my podcast now. Wow, ini thank you for having me, my brother. It's an honor for me to in your podcast. Thank you so much. Ini bisa jadi pembelajaran mungkin buat orang-orang yang dengar konteks pendidikan kita, Ya, tapi I'm sorry ya, tapi kayak sorry banget kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kagak nyambung, I'm sorry ya. Nggak apa-apa lah. So far so good kok, tenang aja. Oke. Ya nanti ya siap. Thank you ya udah itu. Oke. Nanti aku doakan jadi YouTuber yang luar biasa amin, ya. Amin. Supaya bisa saingan sama ini orang-orang di atas. Oke Bang, aku stop record dulu ya. Yo. Oke.